Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Pers Nasional. Hidup pers. Ini pers daerah gitu kayak bukan pers nasional ya. Ya, Jadi kita berbicara soal yang sedang ringan ya Kak. Soal permediaan ini kan. Dari kacamata Kak Abdal kan sudah jadi wartawan dari zaman Orde Baru, reformasi, pasca reformasi, langsung wawancara gitu. Jokowi. Mana kira-kira? Masih sehat kan? Masuk. Cak mana kira-kira menyingok perkondisi permediaan ini? Kita bangga lah sekarang ya. Iya. Jadi kemerdekaan pers, semua orang bisa bikin perusahaan pers, bisa berperan sebagai manusia independen, jurnalis. Ya. Dari satu sisi itu keran yang patut disyukuri. Jadi siapapun sekarang bisa menjadi pemilik media, bisa juga menjadi pekerja media. Di sisi lain persoalan kita cuma sederhana. Di pers itu ada 4 fungsi. Jadi 4 fungsi ini sesungguhnya fungsi informasi itu jalan. Penyampaian informasi itu jalan. Jadi terlepas dari informasi ini apakah memang dicari objektif ataupun atas pesanan, tapi penyampaian informasi ini jalan. Yang kedua menghibur mungkin ada. Mendidiknya barangkali yang agak perlu ditingkatkan pendidikan ini. Dan yang paling krusial dari dulu sesungguhnya itu adalah di posisi kontrol sosial. Sosial kontrol ini praktis sangat sedikit dilakukan. Jadi terakhir kita mendengar bahwa Presiden menginginkan masyarakat supaya kritis, menyampaikan kritikan-kritikan konstruktif. Saya pikir itu sesuatu imbauan yang positif sekali. Tinggal lagi bagi kalangan pers, sesungguhnya kalau kita tidak melakukan kontrol sosial, tidak melakukan sosial kontrol, itu pers itu tidak ada makna sebetulnya. Tidak ada makna sebetulnya. Karena yang paling hakiki itu ya. Nah, jadi inti kemerdekaan pers itu ada di situ. Jadi yang terjadi di sebagian pers, di sebagian oknum pengelola media justru membelenggukan diri. Nah, jadi bagian yang lagi live. Jadi sebagian justru pers ini maaf ngomong kita tidak merdeka gitu. Justru membelenggukan dirinya gitu. Bukannya dibelenggu kalau zaman Orde Baru dulu menjajahkan dirinya gitu. Menjadi hamba. Dulu ada bebas bertanggung jawab kan. Nah sekarang ini ternyata justru ketika bebas justru ingin membelenggu sendiri gitu maksudnya. Bukan, jadi karena situasi dan kondisi menjadi bagian yang terjajah. Jadi pers yang terjajah sekarang ini yang paling banyak begitu. Kenapa? Sangat sedikit yang mengkritisi persoalan-persoalan yang memang harus dikritisi. Saya dulu tahun lalu pernah mempersoalkan ketidakadilan anggaran di jajaran pemerintah Kota Palembang misalnya. Ketika dana APBD PAD-nya sedikit, sementara bagian untuk para pejabat dan ASN itu banyak. Berupa tunjangan kinerja dan berbagai tunjangan lain, fasilitas lainnya. Ini tidak ada media yang punya keberanian untuk mempersoalkan. Yang memblow up. Ya, memblow up. Saya sampaikan itu, tapi kemudian tidak ada yang blow up. Tidak ada yang konfirmasi ke wali kota, ke sekda, ke DPR, sama sekali nggak ada. Jadi kita punya keprihatinan. Kalau kita bicara tanggung jawab, nanti pada akhirat nanti bagaimana pertanggungjawaban kita ini? Ketika kita membiarkan duit rakyat untuk mestinya dibagi ke rakyat miskin, ya kan? Di pasal di Undang-Undang Dasar 45 kan tegas, fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara. Sekarang berapa persen dari APBD Kota Palembang, dari APBD Provinsi Sumsel
yang dialokasikan untuk fakir miskin dan anak terlantar. Itu kalau Palembang, itu kalau Sumsel Juga sama. Maka pertanyaan, kami juga mengajukan kabupaten daerah lain juga sama barangkali ya. Barangkali sama. Jadi kalau kita bicara konstitusional, mungkin ada dari oknum pejabat kepala daerah ini yang melanggar konstitusi. Ya, jadi sebenarnya kalau media itu mainnya bukan hanya bermusuhan dengan medsos atau media daring ya, tapi sebenarnya bagaimana dia mengisi konten-konten dengan yang isinya tadi kontrol sosial, sehingga dia hadirnya akan ditunggu dan dinantikan dalam masyarakat, begitu maksudnya kira-kira. Ya, artinya itu soal kepekaan. Ya. Dulu orang menjadi wartawan panggilan jiwa. Ya. Jadi mereka dengan senang, dengan bangga ketika melakukan kontrol sosial, membongkar ketidakberesan, Ya. itu merupakan kebanggaan. Sekarang orang punya ketakutan besar ketika berhadapan dengan persoalan-persoalan yang menyangkut bagian rezeki. Ya. Ketika mereka membuat berita mempersoalkan pejabat ngambil duit rakyat dengan perwali, dengan perda, dengan apa, itu mereka akan berhadapan dengan pengambil keputusan di dinas terkait. Anda mau dapat ADP lagi nggak? Oh, jadi akhirnya tergantung oleh ADP. Iya, jadi kan sekarang kan itu persoalan pokoknya gitu kan. Jadi orang banyak takut sehingga menjadilah istilah kawan-kawan dulu budak belian, hamba sahaya. Tidak semua loh ya, tidak semua. Nah itu kalau sisi negatifnya ya kan. Nah kalau sisi positifnya apa yang sekarang terlihat di kondisi sekarang ini, bilang wartawan dulu dengan sekarang yang positifnya? Ya positif ya, semua orang bisa jadi wartawan. Ya. Mau gampang sekali orang jadi pemret. Jangan kan jadi wartawan, bikin media juga mudah ya. Jadi pemret kan gampang sekarang. Nah, seharusnya bikin badan hukum tunjuk sendiri pemret. Iya. Jadi itu memang hal-hal yang sudah waktunya gitu. Sudah waktunya dan memang tidak bisa kita hambat arus besar ini. Arus besar perubahan ini nggak bisa kita hambat. Cuman pertanyaan pokoknya, sebagai wartawan kita bertanya, saya nih mau jadi apa gitu. Kalau hanya mau mencari duit rupiah, kenapa tidak jadi kontraktor sekalian aja gitu. Lebih jelas kan? Yang wartawan nyambi kontraktor. Nah, nyambi dulu, kalau zaman dulu kan, zaman Orde Baru banyak itu yang dia wartawan hanya alat, lalu mereka dapat proyek, dapat pekerjaan. Bukan di Sumsel, di luar. Saya tidak tahu di Sumsel kayaknya ada juga yang seperti itu ya. Tapi itu memang waktunya gitu. Ya. Tidak bisa kita menyalahkan apa-apa gitu. Karena memang faktanya ada seperti itu. Nah, apa kira-kira Kak tip kita untuk wartawan-wartawan sekarang, untuk media massa sekarang supaya tetap bisa bertahan di senjakala media cetak sekarang di serangan medsos gitu. Kalau soal bertahan saya kira ya dengan menjadi bagian dari pemuja-muja jadi bertahan mereka. Ya kan? Dengan bagian dari pemuja-muja, pemuji-muji kebijakan pemerintah gitu. Ya kan, otomatis ya akan bertahan, akan dapat kue terus, kecuali ada kebijakan dari penegak hukum bahwa ini duit ini ternyata dibagi-bagi dan itu sifatnya hanya untuk kroni-kroni orang-orang dekat tertentu, sehingga yang lain yang mempunyai melaksanakan fungsi pers dengan baik tidak kebagian. Pada satu saat saya punya kekhawatiran bisa jadi ini masuk ke ranah itu. Jadi ranah dianggap dana publikasi ini bukan lagi untuk menjadi dana yang benar, tapi adalah dana yang memang istilahnya untuk penyumbatan informasi. Nah, penyumbatan dan membelenggu kemerdekaan pers. Nah, itu kalau saya melihat itu persoalan pokoknya itu, dan mudah-mudahan lahirlah wartawan-wartawan yang punya idealisme, yang punya keberanian, kemampuan, dan memang ini kan ujungnya adalah kemampuan perusahaan pers. Sekarang kan perusahaan pers yang sehat kan sangat terbatas. Nah, kalau seandainya perusahaan pers yang sehat ini banyak dan mereka memang punya tanggung jawab moral, harga diri tinggi,
bahwa pada satu saat semua pekerjaan ini diminta pertanggungjawaban oleh Yang Maha Kuasa, saya yakin kesadaran ini akan mengubah paradigma yang ada. Kalau ada yang salah pasti disampaikan. Oke, jadi mungkin itulah yang perbincangan kita hari ini, berbincang singkat dengan Kak Abdal Asmi Jambak, bahwa untuk menjadi wartawan itu harus mempertimbangkan bahwa semuanya akan dipertanggungjawabkan nantinya. Ya, sebagai manusia kan wajib. Ya. Sebagai manusia wajib. Kalau hanya kita menumpang hidup dari profesi, dan profesi ini dijadikan bagian dari hamba sahaya, budak belian, ya selesai. Nanti hidup ini kan bukan hanya untuk hidup ini saja, ada hidup yang akan selama-lamanya nanti gitu. Jelas bahwa media itu harus independen, kan? Ya kalau independen enggak juga, mesti memihak. Memihak, ya. Mesti memihak, nggak bisa kita bicara, oh ini independen. Independen bagaimana? Ya. Kita diajarkan memihak kepada orang susah, memihak kepada orang-orang terzalimi. Itu kan sesuatu yang sesungguhnya itulah bagian dari kemerdekaan. Tapi kalau kita bicara independen ini kan mesti tanda tanya besar, yang bagaimana independen? Yang tanda tanya itu netral kali ya. Kalau independen kan memang tidak dipengaruhi oleh pihak-pihak lain gitu, independen gitu kan. Ya. Kalau netral barangkali yang dipertanyakan orang itu Mas. Ya semuanya menjadi bahan pertanyaan semua, menjadi debatable ketika aplikasinya itu menimbulkan tanda-tanda tanya besar dan bertentangan dengan fungsi pers yang empat itu. Artinya kembali ke fungsi media, bahwa media itu harus menjawab tanda tanya tadi. Semua persoalan itu harus dijawab dengan tuntas. Fungsi pers maksud saya, bukan fungsi media. Fungsi pers. Jadi pers itu kan ada 4 fungsi. Penyampaian informasi, lembaga media pendidikan, media hiburan, dan kontrol sosial. Kalau pers tanpa kontrol sosial itu sudah bukan pers lagi. Sebetulnya kalau diperas 4 ini cukup dengan kontrol sosial. Maka dulu ada Indonesia Raya, ada Prioritas, ada Tempo yang dibredel, ada Sinar Harapan, ada korannya si Arswendo, tabloid Arswendo, Monitor. Jadi kalau dulu dibredel, kalau sekarang media itu tumpang karena seleksi alam gitu ya. Kan beberapa media itu sekarang nih tutup, media cetak terutama. Kalau cetak kan memang high cost ya. High cost, dan ini sudah ya mungkin bagian dari apa juga, dari kalau saya melihat ini bagian dari hukum Tuhan juga. Karena dulu ada media-media yang sangat berkuasa penuh, dan itu menghabisi media-media kecil, media-media yang tidak kuat itu dihabisin. Sampai kue itu mereka ambil dengan segala cara. Jadi sekarang bagian jangan ke pabrik itu. Nah, jadi itulah persoalan pokok kita kan. Jadi hidup ini memang harus ekstra hati-hati, bahwa pada suatu saat kita akan menerima akibat dari perbuatan-perbuatan yang kita lakukan. Oke, saya kira itu aja. Perbincangan hari ini, Hari Pers Nasional, selamat Hari Pers. Ya, kita sebagai orang pers tetap akan berada pada posisi pers, dan mudah-mudahan punya power untuk bisa mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.